Bahasa dan Sastra Indonesia. Baiklah, untuk narasumbernya kita langsung saja temui Ibu Kaprodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Ibu Dr. Ira Yuniati, MPD, MH, MM. Baiklah, ini dia tema podcast kami hari ini tentang peran pendidikan bahasa dan sastra Indonesia dalam menghadapi tantangan pendidikan dalam abad ke-21 dan perkembangan teknologi digital. Program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia umumnya berfokus pada pengembangan calon pendidik, peneliti, dan pegiat literasi yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu, kami ingin mewawancarai tentang pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Kami dari tim podcast ini. Sebelumnya perkenalkan saya Rani. Saya Titi Karoyansi. Saya Risha Asmita. Baik Bu, di sini kami ingin tahu apa saja prospek kerja lulusan program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Baik, sebelum saya jawab, karena tadi adik-adik semua sudah memperkenalkan diri, izin saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Salam kenal, saya Dr. Ira Yuniati, Kaprodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baik, terkait yang ditanya yaitu tentang prospek kerja lulusan dari program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia itu tidak hanya sebagai guru atau tenaga pendidik, tetapi di sini lulusan dari PBSI sendiri kita harapkan bisa menjadi sebagai pendidik pemula, yaitu khususnya pendidik di bidang bahasa dan sastra Indonesia, atau bisa juga sebagai peneliti pemula. Dalam hal ini penelitian di bidang metodologi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, atau bisa melakukan penelitian yang kolaborasi tentunya di bidang pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Kemudian wirausahawan itu bisa yang tidak lari dari bidang pendidikan bahasa dan sastra Indonesia sendiri, yaitu bisa sebagai penulis bahan ajar atau sebagai sebagai seseorang yang bekerja di bidang jurnalistik atau penerbitan atau praktisi literasi. Jadi ada 3 lulusan atau profil lulusan dari PBSI sendiri, yaitu sebagai pendidik pemula, peneliti pemula, dan wirausaha. Seperti itu. Oke Bu, baiklah, ini pertanyaan kedua Bu, bagaimana kondisi pembelajaran bahasa Indonesia pada kampus lain? Terkait kondisi pembelajaran yang dilakukan di program studi pendidikan bahasa Indonesia, tentunya kita kan melakukan perkuliahan atau pembelajaran itu atas dasar pimpinan juga otomatis itu mengikuti kebijakan yang ada dari pemerintah daerah sendiri. Sekarang kalau terkait perkuliahan atau pembelajaran itu tidak hanya di kampus kita atau di prodi PBSI, itu untuk perkuliahan khususnya Jumat sama Sabtu itu kan dilakukan secara daring atau online. Begitu juga di program studi PBSI sendiri. Jadi kalau untuk perkuliahan dari Senin sampai Kamis itu dilakukan secara tatap muka, jadi mahasiswa datang langsung dan kegiatan pembelajaran itu dilakukan di dalam kelas. Kecuali kalau untuk Jumat sampai Sabtu itu perkuliahan dilakukan secara daring sesuai jadwal yang sudah ditetapkan dari program studi. Selanjutnya, bagaimana memanfaatkan media sosial secara positif untuk kemampuan berbahasa? Jadi di sini terkait misalnya pemanfaatan media sosial dalam meningkatkan kemampuan berbahasa. Jadi kita di sini banyak mata kuliah itu yang kita kaitkan dengan media sosial. Nah, contohnya seperti mata kuliah kemampuan literasi seperti itu. Itu kan juga mahasiswa diminta atau pengembangan bahan ajar. Jadi mahasiswa itu diminta membuat semacam menyampaikan materi dan nanti mereka bisa mengupload sendiri ke media sosial yang mereka punya atau media sosial program studi. Jadi di situ mahasiswa juga istilahnya tidak hanya memiliki kemampuan menulis, tapi mereka juga bisa memiliki kemampuan berbicara karena dari tugas yang diberikan oleh dosen
itu diupload oleh mahasiswa ke sosial medianya, dan itu bisa dinikmati atau dimanfaatkan oleh orang umum, karena yang namanya sosial media kan bisa diakses oleh siapapun. Nah, jadi istilahnya manfaatnya juga lebih banyak dirasakan. Bagaimana membuat sastra menarik lagi di kalangan Gen Z? Membuat sastra lebih menarik sekarang, ya kalau terkait menarik atau tidaknya jelas kita rasakan. Kalau dulu contoh ketika kita disuruh menulis puisi, itu kan tuliskan puisi, kita otomatis menulis puisi itu hanya di kertas kemudian kita kumpul dengan dosen yang mengajar. Nah kalau sekarang kan tidak, misalnya kita ada mata kuliah puisi itu kita diminta oleh dosen, kita membuat puisi, kemudian setelah kita buat kita juga dilatih untuk membaca puisi itu sendiri. Nah dari puisi yang kita buat itu kan kita juga istilahnya disuruh meng-share ke sosial media yang kita punya gitu. Jadi maksud saya bagaimana letak menariknya di mana, Bu? Yakni mahasiswa ini berpikir atau beranggapan karya saya itu bisa dinikmati oleh orang luas, tidak hanya istilahnya dia pribadi atau kawan kelasnya saja, tidak. Istilahnya bisa, kalau mahasiswa sekarang kan istilahnya ambu bisa tenar kayak gitu. Tenar dalam arti kata yang menikmati tidak hanya mahasiswa PBSI saja, tapi mau mahasiswa dari universitas atau kampus lain itu juga bisa menikmati hasil dari sastra yang mahasiswa diciptakan. Nah Ibu, kami dari tim podcast ingin tahu nih Bu, keterampilan apa saja sih Bu yang harus dimiliki prodi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia? Baik, terkait keterampilan yang harus dimiliki, tentunya tadi tidak lepas dengan yang ditanyakan di awal. Jadi kita mengharapkan mahasiswa dari lulusan PBSI sendiri itu tidak hanya nanti menjadi seorang guru, tetapi mereka juga mampu berwirausaha atau mereka bisa menjadi peneliti pemula. Berwirausaha seperti apa Bu? Atau seperti jualan seperti itu? Tidak, tentunya. Mereka bisa istilahnya bekerja di bidang jurnalistik, itu kan kita juga ada mata kuliah jurnalistik, itu juga bisa dimanfaatkan. Atau mereka bisa menjadi salah satu penulis bahan ajar, itu juga kewirausahaan. Jadi buku-buku yang mereka tulis, buku-buku pembelajaran yang mereka hasilkan, itu bisa mereka jual, tentunya itu kan nanti bisa menghasilkan keuntungan buat mereka secara pribadi. Jadi lulusan dari PBSI itu tidak hanya nanti ditanya Bu, berarti lulusan dari PBSI hanya menjadi guru, tidak. Mereka bisa menjadi guru bisa, atau tenaga pendidik yang profesional, namun bisa juga sebagai peneliti pemula yang berkecimpung. Tentunya penelitian itu tidak lari dari penelitian pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Selain itu mereka juga bisa berwirausaha di bidang pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Berarti cakupannya sangat luas ya Bu? Iya, jadi tidak hanya istilahnya cuma jadi guru saja Bu, tidak. Dia bisa lebih luas dan lebih berkembang. Informasinya. Sama-sama, semoga bermanfaat. Baik, itu saja podcast dari tim kami. Selanjutnya mari kita mendengarkan pesan dan harapan dari Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, yaitu Ibu Ira. Kepada Ibu Ira dipersilakan. Baik, adapun pesan dan kesan dari saya khususnya selaku Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, sebagaimana profil lulusan dari prodi PBSI sendiri, yaitu saya berharap kepada semua mahasiswa atau calon mahasiswa tidak ragu lagi dalam memilih program studi pendidikan bahasa Indonesia sebagai jenjang yang lebih tinggi setelah mereka lulus dari SMA tentunya. Karena program studi kita sendiri itu profil lulusannya tidak hanya sebagai tenaga pendidik atau guru, tetapi juga bisa sebagai peneliti pemula atau sebagai wirausahawan. Jadi tidak perlu khawatir kalau masuk di PBSI itu kami nanti hanya sebagai guru, tidak. Tetapi peluang kerjanya itu juga luas, bisa di bidang jurnalistik, atau bisa di bidang penerbitan buku sebagai penulis buku, atau bisa di bidang pewaraan, itu juga bisa. Jadi tidak hanya sebagai guru. Mungkin sebelum saya akhiri, ada sebuah pantun terkait harapan saya sebagai
ketua program studi khususnya bagi mahasiswa atau calon mahasiswa untuk prodi PBSI sendiri. Beli buku di Gramedia, bukunya tentang karya sastra. Mari bergabung di program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, bersama kita menggapai cita-cita. Baik, itu saja podcast dari tim kami. Kepada Ibu Ira kami ucapkan terima kasih. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk kami. Selanjutnya, kesimpulan dari podcast kami tadi. Kesimpulannya, pendidikan bahasa dan sastra Indonesia itu